Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsanda Istihara dengan NIM 2186206114. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Seminar proposal yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Bab 1 Pendahuluan. Sekolah dasar sebagai pendidikan formal yang pertama bagi anak merupakan wahana dan sarana yang paling tepat dalam membentuk konsep berpikir. Kondisi ini memungkinkan anak mampu mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan ekspresi dan sebagainya dalam situasi belajar di sekolah. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan hanya kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi. Otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu dengan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi. Salah satunya adalah contohnya yaitu pelajaran PKN. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017, pada mata pelajaran PKN di SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, semester 1, siswa yang memenuhi nilai KKM hanya 40% atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa. KKM pada mata pelajaran PKN adalah 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Melihat kondisi seperti ini, yaitu mengatasinya dengan melakukan suatu model dalam proses belajar agar pembelajaran PKN tidak lagi membosankan, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran aktif tipe Information Search. Dengan menggunakan tipe Information Search akan memperdaya peserta didik agar belajar dengan menggunakan berbagai cara untuk strategi aktif, sehingga pembelajaran ini diharapkan hasil belajar siswa ini akan meningkat. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. 2. Metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi aktif. 3. Kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. 4. Pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. 5. Rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN, sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan atau kompetensi yang harus dicapainya. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Yang pertama, penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang 2, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Terus ada yang D, perumusan masalah. Rumusan 1, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Rumusan 2, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Tujuan penelitian. Tujuan 1, menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Tujuan 2, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Terus manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis adalah dapat memperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode Information Search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka mengembangkan pembelajaran PKN dalam penelitian relevan. Manfaat praktis bagi siswa yaitu menumbuhkan motivasi siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. Yang kedua bagi guru yaitu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN. Yang ketiga bagi sekolah itu, kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran, serta tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Selanjutnya bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Landasan teori, belajar.
Menurut Singer dan Nara 2010, belajar adalah suatu aktivitas mental psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif kontan. Perubahan tersebut haruslah bersifat permanen, tahan lama, dan menetap, tidak berlangsung sesaat saja. Sehingga belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, dan perubahan itu harus tetap atau menetap, relatif menetap. Hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Sujana 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Tadi ada ranah kognitif menggambarkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua ada afektif, yaitu berperilaku yang menekankan aspek perasaan, emosi seperti sikap, nilai, dan perasaan, dan minat. Terus ada psikomotorik, yaitu berkaitan dengan kemampuan gerak setelah siswa menerima pengalaman belajar seperti persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. Selanjutnya, kemampuan sehingga hasil belajar itu merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan interaksi belajar dan tindak mengajar, dan tujuan pembelajaran telah ditetapkan, yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan. Menurut Susanto 2013, PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Dengan tujuan mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya. 2. Mampu berpartisipasi dalam segala kegiatan secara aktif dan bertanggung jawab. 3. Bisa berkembang secara positif dan demokratis sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Selanjutnya, hasil belajar PKN merupakan hasil dari proses dalam pembelajaran PKN yang digunakan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya ada hasil belajar PKN itu kemampuan yang dimiliki secara kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik faktor intern maupun faktor ekstern. Ada globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global dan sasi. Global berarti meliputi makna seluruh dunia, sasi berarti proses. Jadi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, serta kemajuan-kemajuan seperti teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Terus ada dampak negatif. Dampak negatifnya itu timbulnya sikap bergaya hidup mewah dan boros, dan mudah terpengaruh hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Ada pengertian dari metode pembelajaran. Metode pembelajaran menurut Hamzah dan Nurdin 2011, metode pembelajaran adalah sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga agar tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik dengan
metode pembelajaran, maka kegiatan belajar mengajar dapat teratur sesuai dengan prosedur-prosedur metode yang telah ditentukan. Ada metode pembelajaran information search, yaitu metode yang menggugah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Menurut Sibelman 2013, metode information search dalam bahasa Indonesia yaitu metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacu untuk berpikir dalam mencari jawaban. Dalam metode pembelajaran information search itu diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi pembelajaran ini diambil dari berbagai sumber seperti dokumen, buku, teks, artikel, atau informasi dari internet. Yang metode information search ini bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Siswa dapat lebih aktif dan sekedar mendengarkan materi dari pengajar. Yang itu ada karakter anak usia sekolah dasar. Karakter siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Penelitian ini meneliti kelas 4. Menurut Martini 2005, pada masa usia ini siswa kelas 4 mempunyai pengalaman yang lebih luas dan terdapat proses informasi dengan cara-cara yang lebih berpengalaman karena perkembangan biologi dan perkembangan adaptasi dan struktur kognitifnya. Sehingga karakteristik dari siswa kelas 4 yaitu berada pada rentang usia 9-10 tahun yang termasuk dalam tahap perkembangan operasional konkret yang aktivitasnya difokuskan pada objek-objek dan peristiwa nyata. Selanjutnya ada penelitian relevan. Penelitian Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul Penelitian Penerapan Strategi Information Search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta 2. Persamaannya itu sama-sama menggunakan metode information search. Perbedaannya itu kalau peneliti meneliti kelas 4 sedangkan Ipung meneliti kelas 5. Dan Ipung meneliti fokus pada mata pelajarannya itu pelajaran IPS. Kalau peneliti mau PKN. Penelitian kedua itu penelitian munasikah Yain Warisongo dengan judul Upaya Peningkatan Pemahaman Mata Pelajar Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Persamaannya itu sama-sama memakai metode information search serta sama-sama berfokus pada di kelas 4. Perbedaannya itu munasikah memakai pelajaran Al-Quran Hadis, sedangkan peneliti memakai pelajaran pengertian kewarganegaraan. Nah, yang itu ada bab kerangka berpikir, upaya meningkatkan belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah dengan kondisi metode pembelajaran digunakan metode konvensional, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, pendayaan sumber belajar belum optimal, dan rendahnya hasil belajar. Tindakannya apa? Yaitu menerapkan metode pembelajaran information search serta meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search. Tujuan atau hasilnya itu ya hasil belajar siswa meningkat. Hipotesis tindakan penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian dan jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini menggunakan model Kermis dan MC Taggart yang pelaksanaannya kegiatannya membentuk spiral seperti di gambar. Ada perencanaan, refleksi, perencanaan kembali.
Selanjutnya ada kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran peneliti sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru, serta kolaborasi dengan rekan sejagat. Rekan sejagat pertama itu sebagai observer, yaitu satu guru kelas 3 dan observer kedua guru kelas 4 lainnya yang membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Selanjutnya ada C, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang yang dilaksanakan pada bulan September 2015 sampai bulan Juni 2016. Selanjutnya ada instrumen penelitian. 1. Hasil belajar PKN. Ada definisi konseptual. Hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik faktor intern maupun faktor ekstern. Yang B, definisi operasional, yaitu hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kesenian kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisa C4. Selanjutnya ada 2, metode information search. A. Definisi konseptual. Metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi pembelajaran ini biasanya dari berbagai sumber seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Yang B, definisi operasional, yaitu metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pelajaran PKN melalui metode information search dalam lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengonstruksi pengetahuan yang tidak dimiliki melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Selanjutnya ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai kurang lebih KKM di sekolah, yaitu 75 dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru sesuai dengan skenario pembelajaran. F, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada tes menggunakan tes pilihan ganda. Observasi itu pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Dokumentasi itu foto yang dikumpulkan akan terdapat data yang dibutuhkan dalam penelitian serta catatan lapangan, yaitu yang dapat membantu guru dalam merefleksikan kegiatan yang dilaksanakan. Ada teknik analisis data, yaitu analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkannya. Teknik di gambar ini adalah teknik model analisis kualitatif yang digunakan oleh model Miles and Haberman, yaitu meliputi reduksi data, memilah data penting, relevan dan bermakna dari data yang tidak berguna, sajian deskriptif, narasi, visual gambar tabel dengan alur sajian yang sistematis dan logis, penyimpulan dari hasil yang disajikan, dampak penelitian, dan efektivitasnya. Terus ada keabsahan data. Keabsahan data ada 3, ada triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu adalah data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar dan belum banyak masalah, sehingga data yang diberikan lebih valid sehingga lebih kredibel. Dalam penelitian ini memakai triangulasi teknik yang dimaksud sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data
atau meningkatkan validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini digunakan untuk menguji keabsahan data, yaitu catatan lapangan, lembar observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya ada desain dan produser penelitian. Siklus pertama ada rencana. Rencananya itu menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN di kelas 4, terus mengetahui materi yang disampaikan kepada siswa dalam penelitian ini, serta mengembangkan RPP dengan memperhatikan indikator-indikator hasil belajar. Terus tindakannya itu berdasarkan rencananya sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Observasinya itu mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Refleksinya itu menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. Selanjutnya ada siklus kedua. Siklus kedua yang sama dengan siklus pertama, ada rencana. Rencananya itu berdasarkan hasil refleksi pada hari siklus pertama, membuat rancangan pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merancang RPP yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar ISI. Yang kedua ada tindakan, yaitu tindakannya itu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Yang ketiga ada observasi, yaitu mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Serta ada refleksi. Refleksinya itu refleksinya itu terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus 3 dan membuat RPP. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.